Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga saya dapat melakukan presentasi dalam keadaan sehat pada hari ini. Saya, Katrina Rida Aliyah, adalah mahasiswi semester akhir pada Universitas Pancasila dengan jurusan Teknik Industri. Presentasi kali ini dibuat untuk melengkapi kelangsungan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu yaitu Mas Haris Adi Suwantoro, ST MBA. Dari UAS tersebut, saya dipersilakan untuk memilih salah satu topik, dan topik yang saya pilih adalah mengenai Smart City Innovation. Maka dari itu, selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai definisi Smart City, tujuan dan manfaatnya dibangunnya Smart City, 6 pilar Smart City, analisis dan tools yang digunakan, membuat perencanaan Smart City, dan perencanaan Smart City agar dibuat bangunnya kota yang mempunyai sistem terintegrasi serta modern yang akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya, dan juga salah satu contoh kota yang telah menerapkan konsep Smart City di Indonesia. Di akhir presentasi ini diharapkan penonton hadirin sekalian dapat memahami manfaat-manfaat Smart City dan juga cara mengimplementasikannya, dan salah satu kota yang menjadi contoh Smart City. Kita telah memasuki revolusi industri 4.0 dengan semakin berkembangnya teknologi yang berfokus pada ekonomi digital, AI, big data, robotika. Inovasi yang berhasil itu merupakan inovasi yang dapat membantu menciptakan pasar baru dan membuat perubahan pada pasar yang ada. Smart City sendiri merupakan sebuah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Penerapan konsep Smart City dalam sebuah perencanaan kota ialah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di perkotaan, seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan juga transportasi. Dalam menciptakan inovasi tersebut, seperti terlihat pada indikator Indeks Daya Saing Global World Economic 2017 hingga 2018, Indonesia menempati urutan ke-36 dari 137 negara. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk mengatasi keterbatasan kapabilitas, sumber daya, dan jaringan yang dapat didukung dengan bekerja sama dengan pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan juga masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan konsep revolusi industri keempat, yaitu tujuan revolusi industri keempat adalah untuk terus-menerus atau secara real-time memberikan layanan cerdas untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dan juga memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang ada. Dengan tantangan-tantangan yang ada, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategi sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang diperlukan untuk menangani permasalahan publik yang muncul. Terdapat 3 contoh Smart City yang ada di Indonesia, yaitu Jakarta, Jogja, dan Surabaya, yang masing-masing memiliki sebuah aplikasi untuk mengintegrasikan fasilitas kota yang ada. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat Smart City. Yang pertama ada meningkatkan pelayanan pemerintah. Smart City harus bertujuan pada kesejahteraan masyarakat dengan memudahkan layanan publik yang semakin efisien. Sehingga sekecil apapun kesalahan pemerintah yang dibuat, publik bisa melakukan cross-check dan dapat memberikan penilaian. Dari situlah Smart City mendorong meningkatnya produktivitas dan pelayanan dari pemerintah bagi masyarakat. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas lingkungan. Dengan dukungan teknologi IoT, pemerintah contohnya dapat menerapkan sensor kualitas udara untuk melacak puncak waktu kualitas udara rendah dan juga mengidentifikasi penyebab polusi, dan dapat memberikan analisis data untuk menyimpulkan apa yang bisa ditempuh, apa yang bisa dirubah. Lingkungan juga bisa menjadi lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengolahan air lebih maju. Seperti itu. Selanjutnya ada meningkatkan infrastruktur. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai fakta bahwa fasilitas publik menjadi lebih mudah diakses oleh semua pihak. Infrastruktur ini berhubungan langsung dengan mobilitas yang diharapkan. Perlu diingat juga, infrastruktur tidak hanya terbatas pada pembangunan gedung saja, namun juga perbaikan sistem transportasi lengkap juga dengan jalurnya. Pembangunan infrastruktur teknologi yang mengintegrasikan berbagai lini pelayanan hingga infrastruktur lain yang bisa dirasakan publik secara langsung.
Lalu ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan Smart City akan meningkatkan kualitas hidup warga, sebab berbagai infrastruktur yang dibuat hingga pelayanan lain yang berorientasi modern. Dengan kemudahan akses transportasi, tercukupinya kebutuhan dasar serta pendukung lainnya, hingga pembangunan yang mengedepankan kelestarian lingkungan akan meningkatkan kualitas hidup warga. Selanjutnya ada 6 pilar Smart City. Selanjutnya ada 6 pilar Smart City. Pertama ada Smart Environment, yaitu menyiapkan kawasan wisata menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, tertib, dan juga environmentally friendly. Selanjutnya ada Smart Economy. Smart Economy ini contohnya adalah mengimplementasikan cashless atau transaksi tanpa uang tunai pada kawasan wisata dan juga sekitarnya. Lalu ada Smart Living, yaitu mendorong situasi kawasan wisata yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan juga ramah. Lalu ada Smart Branding. Smart Branding ini dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kunjungan wisata. Lalu ada Smart Society, atau memastikan masyarakat tujuan wisata dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. Selanjutnya yang terakhir ada Smart Governance, memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata ini menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE secara berkualitas, hingga upaya pelayanan publik pun dapat meningkat. Selanjutnya ada metode. Kajian manajemen strategi sangat tepat untuk dipakai dalam mengimplementasikan konsep Smart City dalam membangun kota impian masa depan disebabkan pendekatan yang digunakan bersifat integral terintegrasi, yakni memperhatikan atau menganalisis faktor internal dan eksternal secara berimbang. Faktor eksternal adalah elemen-elemen yang ada di luar organisasi pemerintahan kota, sedangkan faktor internal adalah elemen-elemen yang ada di dalam organisasi pemerintahan kota. Elemen atau faktor-faktor luar organisasi pemerintahan kota, misalnya adalah faktor sosial, faktor ekonomi, faktor bisnis, faktor budaya, politik, yang dimana terus bergerak relatif dinamis dan seringkali memberi tekanan kepada pemerintahan kota sendiri. Apabila pemerintahan kota tidak dapat menghandle situasi tersebut dengan baik atau tidak siap, maka tekanan tersebut akan memberikan dampak yang negatif. Biasanya faktor tersebut sulit dikendalikan oleh pemerintahan kota. Berbeda dengan faktor eksternal, faktor internal relatif mudah dikendalikan oleh pemerintahan kota, seperti contohnya adalah permasalahan pada struktur organisasi, kultur, sistem, dan juga teknologi informasi. Selanjutnya ada analisis dan tools. Pertama ada analisis. Dalam teori manajemen strategi, biasanya analisis yang digunakan adalah analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Keluaran dari analisis ini ialah berupa profil keunggulan strategis atau Strategic Advantage Profile yang menjadi pijakan untuk menyusun langkah-langkah strategis berikutnya dalam penerapan Smart City. Untuk tools-nya, menurut Hunger and Whelan mengenai tools untuk Smart City, langkah-langkah untuk menyusun konsep Smart City ialah menyusun visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, anggaran, prosedur, dan diakhiri dengan mengukur kinerja. How to achieve Smart City? Bagaimana kita bisa menerapkan dan mendapatkan konsep Smart City? Pertama ada mengembangkan pola baru struktur kepemimpinan dan tata kelola. Kota dan para pelaku usaha harus dapat bekerja sama dalam memperjuangkan konsep Smart City. Pemimpin kota juga perlu memberikan kepercayaan dan dukungan dari mitra usaha, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya ada bekerja sama dengan melibatkan semua pihak. Untuk berhasil melaksanakan misi sebuah Smart City,
Pemimpin harus dapat bekerja sama menyelaraskan kepentingan dan tujuan dari berbagai sektor, lembaga masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat. Smart City ini dapat diwujudkan juga dengan partisipasi multi-stakeholder, masyarakat yang cerdas dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berintegrasi satu sama lain, serta partnership atau kemitraan. Lalu ada membangun dan menggunakan infrastruktur pintar. Pemimpin harus mulai mengimplementasi teknologi dan konsep infrastruktur yang semakin modern, terintegrasi dan juga pintar dan mengikuti seiring berkembangnya zaman. Dengan menghadiri konferensi dan pameran teknologi, pemerintah dapat memiliki pengetahuan serta menimba pengalaman dari berbagai negara maupun kota lainnya, sehingga akan lebih mudah untuk pemerintah untuk memulai inisiatif pembangunan kota Smart City di daerahnya. Selanjutnya ada mempersiapkan model pembiayaan. Model standar pembiayaan investasi infrastruktur konvensional biasanya tidak memadai dalam membangun sebuah smart city, sehingga diperlukan model dan pendekatan baru. Misalnya, menggunakan tabungan dari teknologi dan model jatuh tempo seperti smart meter, bisa mendanai penelitian teknologi lainnya dan pengembangan bersama berbagai bagian dari infrastruktur smart lainnya. Pendekatan ini membutuhkan inisiatif dan koordinasi yang baik dari segala pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta. Koordinasi dan kerjasama yang baik dapat menyelaraskan kepentingan dan keseimbangan pembagian risiko di antara semua pihak yang ada. Selanjutnya ada Smart City Implementation. Contoh implementasi Smart City yang kita ambil kali ini yaitu adalah Kota Bandung. Bandung telah berkembang pesat selama dekade terakhir dan diperkirakan akan terus bertambah. Warga dan masyarakat perkotaan akan memiliki peningkatan tuntutan terhadap kualitas hidup mereka. Standar mereka untuk hidup, bekerja, dan ruang publik akan terus meningkat. Menurut Ridwan Kamil, selaku Wali Kota Bandung, untuk membangun Kota Bandung, dirinya mempunyai tiga strategi, yaitu inovasi, desentralisasi, dan juga kolaborasi. Dalam menunjang itu, dibangunlah Command Center di Balai Kota Bandung, Bandung Tour on the Bus untuk terobosan daya tarik pariwisata, dan juga pembangunan seperti beberapa taman kota. Command Center ini, atau pusat komando, terhubung dengan CCTV yang dipasang di 80 titik strategis Kota Bandung. Dari ruangan tersebut, petugas dapat memantau kemacetan lalu lintas hingga memantau masyarakat yang berada di area tersebut. Selanjutnya, terdapat Bandung Tour on the Bus. Sebagai kota yang memiliki daya tarik pariwisata, Ridwan Kamil berusaha memberikan sebuah kesan positif kepada wisatawan dengan mengoperasikan bus city tour bertingkat 2 yang dinamai Bandung Tour on the Bus atau disingkat sebagai Bandros. Selain itu, terdapat juga pembangunan beberapa taman kota, seperti Taman Film, Taman Persib, dan juga taman kota di Bandung lainnya juga dihidupkan kembali. Seperti contohnya, terdapat beberapa taman tematik seperti Taman Lansia, Taman Musik Centrum, Taman Fotografi, dan juga Taman Pustaka Bunga. Sebelum saya tutup presentasi saya hari ini, saya akan menjelaskan mengenai Wirausaha Merdeka. Apakah itu Wirausaha Merdeka? Wirausaha Merdeka merupakan bagian dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program Wirausaha Merdeka berkolaborasi dengan perguruan tinggi pelaksana program, mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman kerja wirausaha, dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Program Wirausaha Merdeka ini juga hadir untuk pertama, mengurangi tingkat pengangguran terdidik dari lulusan perguruan tinggi Indonesia, lalu dapat menanamkan mindset dan juga kompetensi dasar di bidang kewirausahaan, lalu dapat mendorong peningkatan pengalaman wirausaha bagi mahasiswa, meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa, dan juga dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Untuk info lebih lanjut mengenai program Wirausaha Merdeka,
dapat dicek di Instagram mereka, yaitu @wirausahamerdeka di Instagram. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.